Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Sabtu ya. Ini pertanyaan bagus ya. Dari saya buat channel ya. Baru ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Ini pertanyaan yang ibaratnya itu sering dialami oleh orang. Ya. Pertanyaan ini bagus ya. Dari saudaraku Swanti. Apa yang perlu dibersihkan? Bagaimana ya Pak, kalau namanya dipakai untuk minjam ke bank, minjam ke bank, ke koperasi, itu kan riba. Kalau sudah riba, dihukum sama Tuhan ya. Dihukum sama Tuhan. Lah, masalahnya dia ini bukan yang pinjam ya, tapi dia kasih KTP misalkan, kasih legalitas untuk seseorang melakukan pinjaman. Itu hukumnya sama ya. Ibarat orang itu ada sebuah kejahatan, kamu tahu apa kewajibanmu? Menolong. Itu kewajiban ya. Atau ada sesuatu orang berbuat salah misalkan ya. Misalkan keluargamu minum minuman keras, kamu tahu hukumnya minuman haram misalkan. Loh, kamu wajib untuk menghentikan. Loh, jangan minum, ini haram. Ketika itu tidak dituruti, ya sudah, gugur kewajibanmu. Nah, masalahnya ini utang ya. Ketika orang katakanlah pinjam KTP-mu, berarti kan kamu tahu resiko itu gitu. Kamu tahu resiko bahwasanya ya, misalkan nanti macet. Ini resiko lahirnya seperti itu ya. Nanti macet. Kamu kan tahu konsekuensinya, kamu yang ditagih. Atau jangan-jangan kamu kasih pinjaman. Ya. Kamu dapat komisi. Ya. Kan kebanyakan seperti itu ya. Tidak mungkin orang itu nyeli KTP-mu tak gawe utang. Kalau tidak ada tendensi macam-macam, tidak mungkin. Pasti ada. Entah tendensi uang, nanti tak kayak komisi, entah karena hubungan kekerabatan, si dulur, si konco dan sebagainya. Lah ketika kamu melakukan itu, ya kamu juga nanggung. Terus bagaimana solusinya? Ya diambil. Ya. Namamu itu lo diambil. Ya yang apa caranya? Itulah yang dipertanggungjawabkan di situnya. Jadi kalau misalkan hidupmu juga penuh masalah, padahal kamu ini tidak berutang, yaitu efek dari itu. Makanya hati-hati ya teman-teman. Ketika kita ini berhubungan dengan riba, itu siapapun yang terlibat, itu dihukumi sama. Ya. Terus ruatannya bagaimana? Pembersihannya bagaimana? Ya tetap tobat. Diselesaikan itu, diambil. Ya. Kenapa kok dia? Kenapa kok dia katakanlah pakai namamu? Berarti kan dia bermasalah. Ya. Dia bermasalah dengan bank. Atau katakanlah di blacklist ya. Kan seperti itu. Katakanlah dia di blacklist. Ya, Anda sudah tahu dia di blacklist, kenapa kok Anda tolong? Anda sudah tahu dia itu salah, kenapa kok menolong orang yang salah? Ya. Misalnya kamu dibawa ke pengadilan, dia tetap kena kamu. Ya. Itu adalah yang turut serta membantu, ya. Atau ada tahu kejahatan tidak melakukan upaya tindakan, itu juga kena semua gitu loh. Walaupun presentasenya tidak seberat yang yang aslinya ya, pelaku utamanya. Tapi tetap ya, ketika kamu katakanlah terjebak utang riba tadi, walaupun kamu hanya dipakai KTP-nya, ya tetap kamu akan mengalami gitu. Ya. Yang harus dilakukan ya tobat ya. Kamu harus tobat. Terus diselesaikan.
Ya. Diselesaikan itu ya, pinjamannya itu diselesaikan. Ya itu ya komunikasi kamu berdua. Atau jangan-jangan ya orang yang pinjam KTP-mu ya, orang yang pinjam KTP-mu sudah pergi. Akhirnya kamu menanggung beban. Nah, banyak kasus seperti itu. Ya toh, orang utang itu menghalalkan segala cara ya, untuk bisa mendapatkan utang. Entah dipalsu lah, entah harus mau macam-macam. Yang penting cair. Ya. Banyak korban semacam ini banyak. Terus saudara Ira, elemen rezekinya Sabtu apa? Elemen rezekinya Sabtu. Lah kenapa kok tanya elemen? Manusia itu punya elemen, ya, punya 4 elemen, punya 4 anasir. Anasir tanah, anasir apa? Api, ya, anasir udara. Terus anasir air. Jadi 4 elemen ini, ya, 4 elemen ini ketika kamu bisa mengendalikan, rezekimu pasti mengalir deras gitu. Oh ya. Ya, ada dalam kebatinan itu zikir elemen ya. Misalkan emosimu ya, teman-teman weton Sabtu kamu itu panas, emosimu labil, tidak stabil. Kamu zikir elemen air ya. Banyu dulurku teko, banyu dulurku ya. Banyu dulurku teko misalkan. Bisa kamu zikir seperti itu. Artinya mengaktifkan elemen air. Jadi 4 elemen ini bisa kamu gunakan untuk memperlancar rezekimu. Bisa saja. Misalnya kamu mau gunakan elemen tanah, ya, mau gunakan elemen tanah misalkan. Ya, ketika kamu punya pekarangan, ya, punya usaha di bidang properti misalnya, atau di bidang pertanian, kamu bisa gunakan elemen tanah. Siti dulurku teko, siti dulurku teko diwiriti. Maka kegaiban elemen tanahmu juga akan bangkit. Ya. Jadi banyak cara, banyak strategi. Jangan terfokus pada satu elemen. Manusia itu punya 4 elemen. Ya. Weton Sabtu elemen mana yang mendominasi? Elemen kerezekiannya. Ya kamu lihat dirimu sendiri. Sama-sama weton Sabtu pasti beda. Ada Sabtu Wage, Sabtu Kliwon, Sabtu ya. Itu pun juga beda. Sama-sama Sabtu Wage, Sabtu Kliwon itu pun juga beda. Yang membedakan apa? Proses perjalanan hidup seseorang. Ya, nah, coba analisa sendiri. Ya, elemen mana yang mendominasi? Misalnya ngamuan, ya berarti elemen api. Misalnya ngalahan, ya berarti elemen bumi. Ya. Paham ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Elemen tanah ya, bukan bumi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.